Pasti semua orang ingin masuk surga kan? Saya yakin hal itu. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa masuk surga? Pertama, tentu saja kita harus mengimani siapa sang pemilik surga itu sendiri adalah Tuhan Yesus. Maka kita harus percaya dan dibaptis supaya kita diselamatkan. Mereka yang tidak percaya, bye-bye gitu aja ya. Dan Tuhan Yesus juga pernah mengatakan supaya jangan kita berseru-seru Tuhan, Tuhan, tetapi tidak berbuat apa-apa, tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, sehingga semuanya menjadi percuma. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46 ada hal yang menarik di sini, saudara-saudaraku. Yaitu ketika Tuhan Yesus datang dalam kemuliaannya, dia akan memisahkan ini golongan domba, ini golongan kambing. Golongan domba itu adalah mereka yang disebut sebagai orang-orang benar yang hidup dalam kasih. Dikatakan di sini, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kemudian orang-orang itu bertanya, "Lo kapan? Dan bagaimana kami melihat engkau lapar, haus, sakit?" Kemudian dijawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Ada kata saudaraku. Berarti yang disebut saudaraku adalah kita. Kita yang percaya kepada Tuhan. Kita semua adalah saudara. Banyak orang Katolik lebih mengutamakan orang lain di luar sono. Wah, melakukan segalanya, tetapi saudaranya yang seiman sampai kelaparan tidak bisa makan dibiarin saja. Kita itu seperti dalam satu rumah, saling mengasihi. Nah, masa yang diutamakan kok tetangganya dulu, sedangkan adiknya, kakaknya kelaparan, setengah mati dibiarkan saja. Bagaimana kita bisa memberi kesaksian kepada dunia kalau di dalam gereja sendiri, di antara kita saudara-saudara seiman tidak ada kasih? Nah, di sini yang paling hina itu seperti apa? Misalnya dalam dosa, mereka yang bersalah kepada kita itu termasuk mereka yang harus disikapi seperti ini. Maka kita harus datang kepada mereka untuk mengampuni. Saya ingin mempersembahkan hidup saya kepada Tuhan. Bagaimana? Dengan ke gereja setiap minggu, ikut doa ini, doa itu, kegiatan ini, kegiatan itu, pelayanan sana, pelayanan sini. Luar biasa. Tetapi ketika untuk berbuat kasih, nol besar. Kata Tuhan, kalau kita ingin mempersembahkan sesuatu dari diri kita untuk Tuhan, bagaimana caranya? Melalui saudara-saudara kita. Kita harus berbagi hidup kepada mereka. Bukan kita hidup untuk diri kita sendiri. Kalau kita ingin ke surga, masuk surga, kita harus sempurna dalam kasih.